Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah keteladanan Wali Songo. Apa yang kamu ketahui tentang Wali Allah? Al-Quran menjelaskan bahwa Wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Di samping melakukan yang wajib, para Wali Allah senantiasa melakukan hal-hal yang sunnah serta menjauhi hal-hal yang makruh. Kisah keteladanan Wali Songo. Siapa yang tidak kenal Wali Songo? Wali Songo dikenal sebagai penyebar agama Islam pada abad ke-14 di Tanah Jawa. Para Wali Songo tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Mereka cepat dikenal masyarakat luas karena kerap berdakwah dengan bijak tanpa memaksa. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Ia lahir di Samarkand, Asia Tengah dan wafat di Desa Gapuro, Gresik, Jawa Timur. Sunan Gresik berdakwah melalui perdagangan dan pendidikan pesantren. Kisah keteladanannya adalah semangatnya mendakwahkan Islam. Sunan Gresik banyak membela rakyat Jawa yang tertindas oleh Majapahit. Ia juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Beliau dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Sunan Ampel mengajarkan falsafah Mohlimo. Yang dimaksud dengan Mohlimo yaitu tidak mau melakukan 5 perbuatan tercela, yaitu main atau berjudi, ngombe atau mabuk-mabukan, maling atau mencuri, madat atau menghisap candu atau ganja, dan madon atau berzina. Sunan Bonang atau Maulana Maktum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dan sekaligus muridnya. Kisah keteladanannya adalah cara berdakwahnya yang bijak. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat dalam berdakwah untuk menarik simpati mereka. Ia memasukkan alat musik bonang pada seperangkat alat musik gamelan. Sunan Bonang juga menggubah suluk wijil dan tembang tombo ati. Sunan Derajat atau Raden Kosim. Sunan Derajat juga putra Sunan Ampel. Pesantren Sunan Derajat terletak di Desa Derajat, Lamongan, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah cara dakwahnya yang menekankan keteladanan dalam hal perilaku yang terpuji, kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan agama Islam. Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian. Tembang Macopat Pangkur disebut sebagai ciptaannya. Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Ia memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priai Jawa. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus. Sunan Giri atau Raden Paku. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishak. Ia termasuk murid Sunan Ampel dan seperguruan dengan Sunan Bonang. Sunan Giri berjasa mendakwahkan Islam di Jawa, bahkan sampai ke wilayah timur Indonesia.
ia pun juga berdakwah melalui kesenian. Tembang Islami untuk dolanan anak-anak juga diciptakannya, seperti jamuran, citungan, dan delian. Sunan Kalijaga atau Raden Said. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta. Ia adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijaga juga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, seperti wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk yang diciptakan adalah Lir Ilir dan Gundul-Gundul Pacul. Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga. Tempat tinggalnya di Gunung Muria yang letaknya di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Seperti ayahnya, ia juga berdakwah dengan cara lembut. Kesenian gamelan dan wayang tetap digunakannya sebagai alat berdakwah. Sunan Muria juga menciptakan tembang sinom dan kinanti. Sasaran dakwahnya adalah para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa Barat, khususnya di Cirebon. Ia berjasa mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahan yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Sunan Gunung Jati memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja. Demikian materi kita tentang Wali Songo. Semoga kita bisa mengambil keteladanan yang baik dari perjuangan para Wali Songo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.